Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu yang terhormat Abi Hanif dan Wida selaku wasu dan sarang Wida. Yang terhormat guru-guru MTS sama sarang Wida yang saya sayangi, orang tua saya dan saya semoga selalu amin. Oke, perkenalkan di sini saya Muhammad Bayu Pertama. Saya adalah selapan MTS Al-Quran Wida. Di sini saya menjelaskan proyek saya berjudul tentang IPS atau babnya tuh nasionalisme dan jati diri bangsa. Jadi bab nasionalisme dan jati diri bangsa yaitu dia itu memiliki 4 cabang ya aslinya. Yang pertama adalah cabang penjajahan samudra, kolonialisme, dan imperatisme. Cabang keduanya adalah menggerakkan kebangsaan. Cabang tiganya adalah pemerataan pembangunan. Cabang keempatnya adalah konflik dan integrasi. Oke, cabang pertama, penjajahan samudra, kolonialisme, dan imperatisme. Pengaruh kondisi geografis terhadap penjajahan samudra. Letak geografis Indonesia strategis, jalur perdagangan internasional dan penjelajahan samudra yang ramai. Perubahan masyarakat akibat penjajahan. Jadi perubahan masyarakat Indonesia akibat penjajahan itu adalah penjajahan bangsa barat memang buruk, namun penduduk Jepang makin memburuk, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Jadi seburuk-buruknya bangsa barat menjajah Indonesia, itu lebih buruk Jepang ketika menjajah kita. Ekonomi, sosial, politik, budaya itu kita semakin memburuk. Lanjut, di sini ada penggerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Oh, belum. Maaf. Tadi yang masih cabang pertama itu ada yang kurang, yaitu adalah penghidupan masyarakat Indonesia era kolonialisme dan imperatisme. Jadi itu adalah kehidupan di era kolonialisme dan imperatisme, yaitu terjadinya perubahan masyarakat Indonesia di segala aspek seperti budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Jadi kita tahu ada perbedaan perubahan aspek perubahan aspek seperti budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Lanjut cabang keduanya, di sini ada menggerakkan kebangsaan menuju kemerdekaan. Perkembangan organisasi Indonesia di era penjajahan. Jadi perkembangan Indonesia di era penjajahan. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada sedikit itulah pokoknya. Lanjut. Pembangunan organisasi pergerakan Indonesia di era penjajahan, yaitu organisasi muncul atas dasar cita-cita yang sama seperti Budi Utomo. Jadi yang pertama membangun organisasi muncul cita-citanya dari Budi Utomo. Namanya ya, bukan nama organisasi, nggak tahu sih. Lanjut, proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Jadi sebelum kita merdeka itu ada prosesnya terlebih dahulu. Pembentukan BPUKPI pada tanggal 29 April 1945, Rengas Dengklok pada 16 Agustus, proklamasi pada 17 Agustus, pengesahan UUD 18 Agustus 1945, dan itu sebelum kita ada proklamasi atau kemerdekaan. Kita ada pembentukan BPUKPI, Rengas Dengklok, proklamasi, dan pengesahan UUD. Lanjut, cabang berikutnya atau cabang ketiga yaitu pemerataan dan pembangunan. Yaitu yang pertama ada kondisi geografis dan perataan ekonomi, yaitu kondisi geografis Indonesia memiliki tantangannya sendiri dalam hal perataan ekonomi. Lanjut, lembaga keuangan untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya adalah
bank perkreditan rakyat, bank wakaf, mikro dan lain-lain. Jadi lembaga untuk kesejahteraan keuangan seperti tadi yang saya sebutkan. Manfaat lembaga keuangan: penyaluran dana, pengaliran aset, keuntungan, menyediakan uang tunai. Oke, lanjut. Cabang keempatnya adalah konflik dan integrasi. Maksudnya konflik dan integrasi itu adalah alasan mengapa konflik sosial terjadi. Yang pertama adalah perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan norma dan nilai. Jadi itu alasan mengapa konflik sosial terjadi. Lanjut. Dampak dan penanganan konflik sosial. Dampaknya adalah kehilangan nyawa, perpecahan, kerusakan harta dan benda. Cara penanganannya yaitu berdiskusi terbuka, berfokus pada solusi, menjadi pendengar yang baik. Jadi kita itu harus menjadi pendengar yang baik, atau ya udah, kalau ada orang ngoceh kita dengerin yang baik, namanya jadi pendengar yang baik. Makanya ya udah gitulah ya. Oke, lanjut. Metode untuk mewujudkan integrasi sosial. Jadi contohnya adalah menunjukkan menjalinkan kerjasama, saling berbagi, saling menghargai perbedaan dan gotong royong. Oke, dari saya bila ada maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.